Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Syederalun. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam Serambi Podcast. Edisi hari ini yaitu Serambi Road to Pilkada, edisi Kamis 10 Oktober 2024 bersama saya Siti Masyita. Ya Syederalun, pada hari ini kita mengundang salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Timur. Dan kita akan membahas terkait membedah visi misi Firman Dandi Tengku Mukhtar. Oleh karena itu, Syederalun, kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada edisi hari ini yang sudah terhubung bersama kita melalui Zoom. Ada bersama kita calon Bupati Aceh Timur, Dr. Firman Dandi SEMSI. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik nih, Sita. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk berbincang bersama kita dalam edisi hari ini ya Pak ya. Baik, baik, insya Allah. Boleh dijelaskan dulu Pak, ini posisi Bapak saat ini di mana? Baik, saya posisi ada di Aceh Timur, Ya, eh, karena mohon maaf memang janji sebelumnya kita ketemu di Banda Aceh, tapi karena hari ini saya harus berangkat ke Jakarta, tadi pagi saya ya, hadir sebentar di kegiatan wisuda. Kebetulan karena posisi saya adalah ketua Ikatan Alumni Universitas Samudra, maka saya harus ya. hadir dulu di acara tersebut. Jadi selesai podcast ini, insya Allah saya lanjut menuju Kota Medan sebentar. Wah, oke, luar biasa kesibukannya sangat padat ya Pak ya. Luar biasa, semoga Ya, selalu ya. diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin ya amin, rabbal insya alamin. Allah. Ya, jadi Syederalun, Dr. Firman Dandi ini berpasangan dengan Tengku Mukhtar SOSI atau yang akrab kita sapa dengan Abati Aramia yang saat ini tidak bisa bergabung bersama kita karena ada kesibukan lainnya. Tapi tidak apa-apa ya Syederalun, dengan adanya Bapak Firman Dandi ini juga bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan Syederalun terkait bagaimana sih visi misi calon dan calon bupati dan calon wakil bupati Aceh Timur. Nah, ini langsung kita tanya nih Pak. Ini Bapak Ya, kan sebelumnya sebagai PNS ya, benar ya Pak ya? betul, betul. Ya, sebelumnya PNS dan mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon orang nomor satu di Aceh Timur. Mungkin bisa dijelaskan apa yang menggerakkan Bapak untuk keluar dari jabatan sebelumnya dan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Aceh Timur, Pak? Baik, terima kasih Sita. Saudara Lun Mendum, pemirsa podcast Serambi, dalam rangka membedah visi misi Firman Nadi dan Tengku Mukhtar atau Abati Aramia pada siang hari menjelang sore ini, eh, niat untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam pilkada eh, ini merupakan sebuah proses panjang ya, jadi bukan sebuah pengambilan keputusan yang instan. Jadi melihat dari eh, apa perjalanan hidup yang saya lewati, pengalaman di pekerjaan, di organisasi, kemudian pendidikan. Ini secara awal itu memang tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang kepala daerah. Tapi perjalanan hidup itu yang menuntun dan memberi semacam petunjuk bahwa eh, ada jalan yang lebih besar, jalan lebih tugas yang lebih besar untuk saya jalankan. Jadi sebelumnya saya seorang PNS, seorang birokrat. Ini bukan saya ini kalau bagi saya ini bukan keluar dari PNS, tapi saya itu hijrah, posisinya hijrah Ya. untuk berbuat sesuatu yang lebih besar. Jadi saya sebagai seorang putra kelahiran Rantu Panjang Perla, asli Aceh Timur, eh, walaupun sekolah itu di luar Aceh Timur, tapi memang kampung saya itu memang asli Aceh Timur dan melihat sejak 98 itu pulang kampung sampai hari ini itu melihat bagaimana keadaan di kampung kita, melihat bagaimana potensi yang notabene Aceh Timur itu luar biasa. Saya pikir salah satu kabupaten se-Aceh yang paling lengkap potensinya itu adalah Aceh Timur. Jadi dengan segala potensi yang ada itu eh, sudah seharusnya Aceh Timur itu maju.
ya sudah seharusnya masyarakatnya itu sejahtera. Makanya eh, berdasarkan kondisi perjalanan kehidupan, kemudian pengalaman pekerjaan, organisasi, kemudian pendidikan, akhirnya muncul dorongan dalam diri saya untuk berpikir sepertinya saya harus terjun ke jalur politik karena memang untuk berbuat sesuatu eh, yang lebih besar ini Ya. secara kapasitas birokrat itu tidak cukup. Makanya kita harus punya kewenangan secara politik, kekuasaan secara politik untuk bisa berbuat sesuatu untuk daerah kita. Sebelum mengambil keputusan itu, saya lewati sebuah proses istiqarah yang panjang, jadi lebih Wow. kurang 2 tahun itu saya lakukan proses eh, memastikan secara pribadi, secara keluarga, kemudian juga memohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan petunjuk. Kira-kira memang apakah ini jalan saya atau bukan? Apakah ini hanya nafsu ataukah ini hanya keinginan-keinginan sebatas kita sebagai manusia gitu. Itu yang saya uji selama 2 tahun lebih. Sambil bersamaan dengan itu, saya coba silaturahmi. Dalam 2 tahun itu, saya coba melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Saya melihat langsung, mempelajari langsung apa yang menjadi permasalahan di Aceh Timur, berdialog langsung dengan semua kalangan, melalui jalur pengabdian eh, birokrat saya sekaligus Mhm. beberapa organisasi yang saya pimpin. Juga kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kemasyarakatan. Itu melalui kegiatan-kegiatan itu semua, itulah Ya. menjadi bagian dari proses kajian ya, kajian secara internal pribadi, kemudian secara keluarga, dan akhirnya yang menjadi penutuhnya ya, kalau bahasa kita penutuhnya itu ya Ya. hasil istiqarah. Saya beristiqarah, saya dapat petunjuk bahwa memang ini adalah langkah saya. Ini adalah perjalanan hidup saya yang saya harus jalani. Makanya saya bertekad bulat, Mhm. yakin, maju ke pilkada, dan alhamdulillah Allah berkehendak Abati Aramiah, seorang ketua MPU, beliau adalah ketua Huda Aceh Timur yang Allah gerakkan, yang Allah beri petunjuk untuk mendampingi saya bersama sehingga kami menjadi sebuah pasangan ya, pasangan umara dan ulama, kira-kira demikian, pasangan umara Oh, dan ulama yang insya Allah secara teorinya ya. eh, itulah pasangan yang seharusnya memimpin sebuah daerah notabene dalam hal inilah Aceh Timur secara khusus ya. Mungkin insya Oke. Allah nanti pengalaman saya sebagai seorang birokrat, kemudian dalam hal ini juga 20 tahun itu di bidang keuangan daerah ya karena saya Ya. memang terakhir itu adalah sekretaris tim anggaran. Jadi Mhm. bagaimana pengelolaan keuangan dan pengelolaan anggaran itu sebagai sebuah jantungnya pemerintahan itu saya punya pengalaman di situ berinteraksi dengan anggota dewan, masyarakat, semua stakeholder yang ada. Dengan pengalaman itu semua, dengan latar belakang pendidikan eh, S1-nya di ekonomi pembangunan, kemudian S2-nya di perencanaan pembangunan wilayah serta pedesaan, Ya. dan S3-nya alhamdulillah di perencanaan wilayah. Itu semua disinergikan nanti dengan pengalaman dan keilmuan seorang ulama Abati Aramiah yang akhirnya nanti insya Allah kita harapkan akan lahir sebuah kebijakan-kebijakan eh, penanganan permasalahan di Aceh Timur, kemudian Mhm. kebijakan-kebijakan untuk membangun daerah itu untuk kesejahteraan masyarakat itu yang sifatnya rahmatan alamin. Kira-kira demikian. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi sekitar 2 tahun mempersiapkan diri, Ya, betul-betul meyakinkan diri ya Pak ya. Dan juga dengan ya, berinteraksi dengan orang-orang terdekat, apakah betul pilihannya untuk maju menjadi ya, orang nomor satu di Aceh Timur. Nah, ini menarik ya, sekali juga tadi Bapak juga sudah menjelaskan nih bagaimana Bapak akan berpasangan dengan abati kita, Abati Aramiah. Ini mungkin bisa dijelaskan mengapa Bapak memilih Abati Aramiah untuk menjadi pendamping Bapak. Apakah sebelumnya ada beberapa calon atau memang langsung tertuju dengan Abati? ya.
Makanya saya di awal tadi menjelaskan soal berpasangan dengan abadi ini memang eh, adalah sebuah perjalanan kehendak Allah. Jadi manusia bisa buat rencana, yang jalan itu rencana Allah. Jadi sebelum abadi memang sebagai manusia itu saya coba ada beberapa tokoh alternatif ya untuk Mhm, saya jadikan calon, untuk saya ajak bersama mhm, mendampingi. Jadi namun tidak sampai kepada sebuah kesepakatan ya karena satu dan oke. lain hal, termasuk juga dengan faktor partai pendukung, Mhm, kemudian hal-hal lainnya yang saya pikir itu hanya proses dunia saja yang memang bukan itu eh, yang Allah kehendaki untuk saya menjadi pasangan wakil saya nantinya. mhm, Makanya intinya pada saat proses dengan abadi itu juga betul-betul memang prosesnya sangat singkat. Ya. Prosesnya sangat singkat, tidak ada lobby-lobby politik karena oke. memang abadi itu tidak pernah berpikir dan tidak pernah niat untuk maju sebagai eh, calon wakil bupati ataupun menjadi tokoh politik misalnya, beliau tidak pernah Mhm, punya pikiran seperti itu. Jadi proses berpasangannya kami itu memang betul-betul kalau menurut istilah saya itu jalur langit, kira-kira begitu Sita. oke. Komunikasi jalur langit. Kenapa kenapa jalur langit? Karena memang Mhm, posisi saat itu saya ada di Jakarta, Abati itu ada di Madinah. Beliau sedang umroh oke. itu. Jadi singkat cerita, ngobrol-ngobrol Mhm, kami bertanya, saling sapa, bertanya kabar. mhm, Beliau nanyakan perkembangan saya. mhm, Waktu itu proses finalisasi untuk mendapatkan tiket dukungan partai ya, partai politik untuk bisa maju. mmm, Aceh Timur kan syarat minimal itu 6 kursi dia untuk bisa satu tiket penuh kita. Kayak singkat iya. cerita, dari obrolan ringan itu bersama Abati, Abati tanya bagaimana sejauh mana proses, bagaimana wakil. Saya saat itu spontan menyampaikan bahwa Abati ini dari hasil istiqarah terakhir ini, saya berharap Abati ini yang bersedia mendampingi. Abati itu kejut langsung menyatakan, saya nggak ada keinginan sama sekali kata beliau. Iya. Tapi saya bilang ini karena Abati tanya, mohon izin, saya sampaikan via telepon, gitulah. Jadi Mhm, kami komunikasinya santai, ringan, karena memang dengan beliau itu saya udah kenal lama, dan beliau itu memang salah satu menjadi mitra diskusi ya, mitra selain konsultasi soal keagamaan, juga mitra berdiskusi iya. tentang banyak hal, termasuk tentang Aceh Timur dan segala dinamikanya. Makanya Oke. khusus soal berpasangan sebagai calon bupati dan wakil bupati itu tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya. Maka betul-betul saat itu last Mhm. minute lah, seminggu sebelum pendaftaran itu. Seminggu sebelum Oh, oke. pendaftaran, Mhm, akhirnya segala sesuatunya dimudahkan Allah. Ya singkat cerita, Abati akhirnya bersedia mendampingi saya karena juga setelah beliau berkonsultasi dengan guru-guru beliau, dengan Abu Mudi dan petinggi-petinggi Partai PAS di MPW. Karena memang oke. eh, Mhm, di MPW dan juga di MPP. Karena memang kan Abati itu adalah Ketua Dewan Mutasar Partai PAS untuk Aceh Timur. Demikian baik. Sita. Baik, menarik sekali ya Pak. Mungkin ini juga sudah menjawab pertanyaan beberapa masyarakat Aceh Timur yang mungkin heran kenapa di detik-detik terakhir penutupan baru Bapak mencalonkan diri. Ternyata sudah terjawab bagaimana latar belakangnya sebuah kejadiannya ya. Nah, ini juga Iya, iya. menjadi menjadi pertanyaan juga nih bagi masyarakat Aceh Timur nih Pak. Apa saja sih visi misi dari Bapak dan juga Abati untuk memajukan Aceh Timur? Boleh Pak dijelaskan apa saja visi misinya? Ya. Eh, Sebagai calon kepala daerah, kami punya visi itu mewujudkan Aceh Timur beribadah, ya, yaitu berilmu, cerdas, islami, bahagia, maju, damai, berkelanjutan, dan barakah di 2024-2029. Ini ada versi, ada 2024, ada 2029, ada versi 2025, 2030 ya. Jadi Oke. pada saat penyusunan misi ini kita 2024-2029. Mhm. Posisinya ini sebagai pondasi kuat. Jadi di 2024-2029 ini kita jadikan pondasi kuat
untuk mencapai cita-cita besar Aceh Timur Masanet di Ya. 2045 nanti. Nah, itu visinya. Kenapa 2045? Karena kita mau jadikan ini visi ini inline atau sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045 atau Indonesia Emas 2045. Oke, Itu menarik. misi kita. Ya. Kemudian misi ada 9. Yang pertama adalah pemantapan syariat Islam dan keamanan daerah. Mhm. Kemudian transformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang ketiga, transformasi tata kelola. Yang keempat, transformasi ekonomi. Yang kelima, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Dan keenam, pembangunan kewilayahan yang merata. Yang Ya. ketujuh, sarana dan prasarana ramah lingkungan. Yang kedelapan, pembangunan berkesinambungan. Dan yang kesembilan, kedaulatan pangan melalui pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini Oke. visi dan misi kita yang Mhm. nantinya itu kita breakdown kembali, kita jabarkan kembali ke dalam program, dan program nanti di breakdown lagi menjadi kegiatan-kegiatan. Yang pastinya yang perlu kami sampaikan di sini adalah penyusunan misi ini sudah kita sesuaikan dengan RPJP Aceh Timur Ya. dan juga RPJMD Aceh Timur. Sekaligus sedapat mungkin kemarin dalam penyusunan misi ini saya membuat sejalan dengan Mhm. juga visi misi Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Ya. Gibran Rakabuming Raka. Demikian. Oke, baik. Ini kita juga sudah ada pertanyaan, Pak, dari di YouTube dari Syedaralun, dari Teku Raja Maulana. Bagaimana tindakan Bapak jika terpilih nanti terkait minyak ilegal yang marak diambil oleh masyarakat setempat? Mungkin informasi ini bukan lagi informasi yang Ya, tidak kita ketahui ya, Pak. Banyak sekali sudah ya, informasi ini. Bagaimana tanggapan Bapak? baik. Soal penambangan minyak rakyat ya yang ada di Aceh Timur saat ini yang notabene itu di Kecamatan Rantu Panjang Perla, Rantu Panjang Bayun, atau Rantu Selamat. Ya, Ini saya pikir eh, ribuan masyarakat bergantung kehidupannya di sektor ini, ya. ya, Walaupun dalam konteks ini statusnya secara negara ini ilegal ya. hari ini, tapi itu yang perlu kita ketahui adalah begitu banyaknya anggota masyarakat Aceh Timur bergantung mata pencahariannya, Mhm. ekonominya di sektor ini. Insya Allah kalau Allah mengizinkan saya bersama Abati menjadi Bupati Aceh Timur, ini kami sudah punya konsep. Kami sudah punya konsep, sudah punya cara bagaimana mudah-mudahan ini nanti bisa legal. Kita punya caranya, yang mungkin secara teknis saya tidak tidak detilkan di dalam forum ini, tapi yang jelas kita sudah punya konsepnya. Karena saya teringat dulu sejak 2019 ya waktu pertama terjadinya blow up eh, kebakaran hebat. Saat itu sumur Ya, minyak di Rantu Panjang itu. ya. Jadi saat itu saya sedang berada di Jakarta, sedang berdiskusi dengan staf khusus Komisaris Utama Pertamina saat itu. Oke. Jadi kami berdiskusi panjang. Jadi sebelum kejadian ini, jadi Mhm. jauh-jauh hari memang sebelum soal pilkada, sebelum terjadinya blow up itu memang saya sudah punya ketertarikan, ya, punya perhatian untuk Mhm. bagaimana mencari solusi terhadap tambang minyak rakyat di Rantu Panjang itu. Karena memang apapun itu adalah kampung kelahiran saya. Ya. Jadi kami berdiskusi panjang dan saya dapatkan konsepnya. Mhm. Solusinya itu secara menyeluruh, di mana akhirnya nanti ini bisa legal, eh, masyarakat tetap bisa eh, menjadikan pertambangan minyak itu menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka. Ya. Kemudian secara PAD bisa masuk menjadi tambahan PAD. Ya. Kemudian stakeholder terkait seperti SKK Migas misalnya BPMA segala macam itu bisa semuanya eh, menjadi mitra yang saling menjaga, saling Mhm. menguntungkan, dan intinya itu jadinya legal. Jadi bagaimana nanti dengan legal itu kita juga bisa kondisikan SOP
untuk masyarakat itu bagaimana nanti kerja soal di pertambangan minyak ini kan kerja yang bukan biasa ya, yang Benar. tingkat risikonya sangat tinggi. Jadi SOP semua itu nanti kita siapkan. Di konsepnya insya Allah sudah ada, tinggal Mhm. nanti kita akan terapkan itu, kita implementasikan itu pada saat kita terpilih. Saya sudah duduk bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat atau Panjang Perla, ya 23 Gampung itu. Mhm. Kemarin kami sudah berdiskusi di sebuah forum. Mereka juga dalam forum itu menyampaikan soal tambang minyak rakyat ini, dan Ya. saya sudah sampaikan ke mereka. Insya Allah kita punya solusinya. Oke, baik, Demikian, menarik Mbak sekali. Sita. Jadi Mm-mm. tentunya nanti akan ada perputaran ekonomi yang juga berdampak kepada masyarakat sekitarnya juga ya Pak ya berarti? Ya, iya. Karena memang masyarakat Rantau Panjang itu sangat bergantung Ya. ekonominya di sektor tambang minyak rakyat tersebut. Oke, baik. Nah, ini sudah terjawab ya Pak pertanyaan dari Syedaralun. Baik, kita balik lagi ke visi misi. Ini menarik sekali di visi misi Bapak yang pertama adalah pemantapan syariat Islam dan keamanan daerah. Nah, ini juga berkaitan juga dengan adanya kehadiran Abati, apalagi yang seperti kita ketahui ya Pak ya, Aceh Timur ini adalah daerah religi. Apa yang ingin diperkuat dari daerah religinya yang berkaitan dengan visi misi tadi, atau mungkin ada yang ingin dipertambah dari segi bidang religi, dari segi aspek religi ini, Pak? Ya, baik. Eh, Soal pemantapan syariat Islam ini memang menjadi perhatian utama kita, sekaligus keamanan daerah ini. Ya. Intinya kita ingin eh, mencapai stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Ya, itu Mhm. prioritas kita, sampai terus memperkuat implementasi syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh Timur. Untuk misi ini kita akan jabarkan ke dalam beberapa program nanti, yang intinya kita menginginkan agar nilai-nilai syariat Islam itu betul-betul terinternalisasi ya. Jadi bukan Ya. hanya sebagai sebuah eh, hukum atau nilai yang tapi tidak terinternalisasi di eh, keseharian masyarakat kita. Jadi Mhm. untuk menginternalisasi eh, nilai-nilai syariat Islam ini, kita akan mulai nanti memang melalui pendidikan. Jadi selama ini Oke. kan kita tahu bagaimana dayah itu, jadi kalau istilah Habati itu, selama ini kita sudah mensekolahkan dayah, kira-kira begitu istilahnya. Jadi Oke. pendidikan umum itu sudah kita masukkan ke dayah, tapi hari ini kita memperkuat sekolah umum dengan cara mendayahkan sekolah. Nah, jadi nanti ada internalisasi nilai-nilai syariat Islam itu di Mhm. SMP, di tingkat SD dan SMP. Jadi target kita bagaimana nanti setiap anak-anak Aceh Timur itu untuk fardu ainnya itu selesai sampai Oke. dia tingkat SMP. Ya, jadi fardu ainnya selesai di tingkat SMP. Nah, SMA nanti baru dia kita perkuat secara sekolah umumnya. Ya, jadi eh, pengetahuan umum dan lain-lain itu kita perkuat dari sejak SMA. Dan ini juga secara pendidikan nanti akan sinkron dengan eh, misi kita di sisi pendidikan. Ya. Karena memang hari ini Aceh Timur, Aceh secara umum kan memang mengalami masalah seperti Hadih Maja itu, Buya Krung Tedang-deng, Buya Tamong Meraski. Jadi bagaimana dengan pendidikan nanti Ya. fokus dengan pendidikan, termasuk juga nanti kita punya program dana abadi pendidikan untuk beasiswa, itu Tapecarang Buya Krung. Ya, Oke. Tapecarang Buya Krung, insya Allah Buya Krung itu akan berintegriti dan Mhm. otomatis dia akan meraski. Kira-kira begitu. Jadi makanya Oh. nanti ini walaupun misinya satu-satu berdiri sendiri, tapi dia sebenarnya nanti terintegrasi ya dengan semua sektor yang lain. Kira-kira begitu. Oke. Menarik sekali ya Pak, apalagi dengan kehadiran Abati ini juga semakin memperkuat visi misi yang akan Bapak kelola nantinya ya Pak ya, terkait Ya, visi di poin insya pertama Allah. dan poin kedua. Baik, ini Pak di poin ketiga juga ada transformasi tata kelola. Namun sebelum itu yang ingin kita tanyakan terlebih dahulu Pak, jika nanti Bapak terpilih sebagai kepercayaan masyarakat Aceh Timur sebagai Bupati Aceh Timur, hal apa yang akan Bapak lakukan pertama kali untuk diperbaiki dari Aceh Timur ini Pak? Eh, kalau ditanya yang pertama kali harus diperbaiki itu
semua sektor harus diperbaiki sekaligus, Mbak Sita. Jadi Oke. eh, tidak ada variabel permasalahan itu yang berdiri sendiri-sendiri. Dia itu saling terkait satu sama lain. Makanya eh, di 100 hari kerja pertama nanti itu yang paling awal itu ada antara lain yang harus kita benahi adalah data, ya data, kemudian merapikan eh, birokrasi, Mhm. ya karena nggak bisa nanti kalau seorang bupatinya berlari kencang, tapi birokratnya itu tidak kita siapkan untuk juga berlari kencang. Makanya semua aspek, semua variabel ini juga harus kita siapin pelan-pelan sehingga akhirnya semuanya bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk mencapai tujuan yang kita mau capai. Kira-kira begitu. Oke, Jadi menarik sekali. banyak hal lah semua. Jadi termasuk yang pasti karena saya basicnya adalah seorang perencana wilayah, ya Ya. itu semua sudah kita kita siapkan segala sesuatunya. Demikian, Mbak Sita. Oke, baik. Nah, ini berkaitan juga dengan visi ketiga ya, Pak, yang barusan Bapak sampaikan terkait transformasi tata kelola. Apa yang ingin diubah dari Aceh Timur, Pak? Dari segi infrastruktur serta tata kelolanya? Atau mungkin ingin ditingkatkan saja tanpa ada yang harus diubah, Pak? Ya, secara tata kelola ini menjadi Mhm. misi kita ketiga. Kenapa saya sebut transformasi ya? Jadi sebuah proses perubahan tata kelola itu ke arah yang lebih baik. Yang pertama di sisi birokrat itu, sisi birokrasi yang pertama harus kita benahi adalah sistem perekrutan atau penempatan setiap PNS itu untuk menempat ASN, ya, ASN di setiap Ya. struktur yang ada itu, struktural yang ada, di jenjang struktural yang ada itu merit system, ya. Jadi bagaimana kita ingin ini dijalankan secara profesional semuanya. Selama ini suka nggak suka memang kita melihat dalam proses pelaksanaan menjalankan pemerintahan itu ada faktor suka dan nggak suka, mungkin ada faktor nepotismenya juga. Jadi hal seperti itu karena saya memang seorang birokrat, saya paham betul soal itu. Jadi ke Mhm. depan kita pengen SDM unggul yang selama ini mungkin tersembunyi dia, Mhm. bukan tersembunyi dalam artian apa, tapi karena memang tidak punya kesempatan untuk muncul ke atas. Nah, Ya. dengan sistem, dengan merit system itu kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun dia yang ada di Aceh Timur, yang bekerja di Aceh Timur, yang punya prestasi, yang punya kinerja baik untuk dia muncul ke permukaan, memimpin posisi-posisi bidang-bidang tertentu sesuai dengan eh, kemampuan mereka, ya, karena Mhm. memang ini sebagai sebuah ibarat mobil, ya, mobil utuh, Ya. nanti kepala daerah itu menjadi drivernya yang Mhm. mendrive mobil tersebut, bagaimana semua jajarannya, ya, semua jajaran itu ibarat sebuah mobil, ada ban semua segala macam, itu bisa bisa ikut bagaimana keinginan bupatinya mau melaju gaspol kencang, jadi Ya. semua bus dan semua jajaran yang ada di dalamnya itu semua bisa ikut, jadi tidak ada yang ketinggalan, kira-kira begitu. Oke, menarik nih, Pak. Jadi iya, sistem Mhm. reward dan punishment juga akan kita kita benahi. Ya, sistem Oke. reward dan punishment itu harus kita benahi karena memang hari ini permasalahan-permasalahan di birokrasi itu hal-hal klasik itu masih terjadi. Termasuk juga aspek kesejahteraan, ya. Ya. Aspek kesejahteraan. Hari ini ada beberapa eh, permasalahan yang masih terjadi seperti belum apa ya terrealisasinya tambahan penghasilan pegawai Ya. secara tepat waktu dan mungkin nilainya yang belum Mhm. sesuai dengan harapan para PNS Mhm. karena nilainya kecil dan lain-lain. Ini semua akan menjadi perhatian kita, akan menjadi perhatian kita. Insya Allah TPP kita akan Mhm. naikkan jumlahnya dari nilai yang sekarang, kemudian kita akan siapkan sistem sehingga itu bisa dibayarkan tiap bulan. Jadi bisa dibayarkan tiap bulan. Kemudian juga di tata kelola ini kita akan maksimalkan, ya, peran dari Mhm. lembaga-lembaga khusus yang ada di Aceh Timur, ya, Aceh Oke. secara khusus karena kita punya undang-undang pemerintahan Aceh, ya, Ya. ada Baitul Mal, ada Majelis Pendidikan Daerah, ada eh, lembaga-lembaga lain yang Mhm. memang sebagai apa ya perintah dari UUPA
untuk melaksanakan keistimewaan Aceh itu akan kita optimalkan perannya, ya. Oke. Kita akan optimalkan perannya termasuk Ya. MPU, ya. Hasil diskusi saya dengan Abati, ini MPU itu punya punya tugas dan beban yang besar, ya, Mhm. sebagai eh, sebuah lembaga yang mengawal pemerintahan, yang mendampingi Forkopimda, yang memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tapi selama ini aspek kesejahteraannya juga tidak terperhatikan secara maksimal, kemudian Ya. penyediaan anggaran untuk lembaga-lembaga tersebut juga tidak maksimal. Ke depan, insya Allah, Mhm. kita akan maksimalkan itu semua. Jadi kami Oke. rencanakan semua honorarium lembaga-lembaga keistimewaan tersebut kita akan naikkan 2 kali lipatnya dari Oke. yang angka sekarang. Ya. Kemudian operasional lembaga-lembaga tersebut kita akan siapkan secara cukup untuk agar mereka bisa maksimal menjalankan peran dan fungsinya. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, luar biasa ya Pak ya. Semoga harapan Bapak bisa terwujud ya Pak ya. Apalagi yang barusan Bapak sampaikan itu sangat memberikan dampak besar nantinya tentu untuk masyarakat, apalagi dari segi ekonomi. Nah, ini juga Ya, terkait dengan visi misi Bapak di poin keempat Pak, terkait transformasi ekonomi. Nah, mungkin ini Pak, terkait ekonomi ini. Bupati-bupati dan wakil bupati sebelumnya yang baik ada di Aceh maupun di luaran Aceh, tentu poin ekonomi itu ada dalam poin visi misi. Apa nih yang menurut Bapak beda dari visi misi Bapak dan Abati terkait ekonomi yang Bapak yakinkan bisa untuk transformasi mengubah ekonomi masyarakat di Aceh Timur, Pak? baik. Dua hal yang utama saya pikir untuk pengembangan ekonomi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita harus memanfaatkan sektor basis yang ada di daerah tersebut, ya. Jadi kalau kita mau memajukan ekonomi sebuah daerah itu kita harus memanfaatkan sektor basisnya. Oke. Aceh Timur itu punya keunggulan di perikanan. Ya, Ya. dia punya garis pantai 120 km. Hari ini juga kita punya pelabuhan perikanan Nusantara di IDI. Itu hasil eh, perikanan tangkapnya itu nomor 2 di Aceh setelah Lampulo. Ya, Oke. itu sudah ada areal sekitar 60 hektar. Ya. Ya, itu merupakan kawasan Minapolitan Mhm. yang bisa kita kembangkan untuk peningkatan ekonomi di sektor perikanan. Oke. Nantinya kalau itu kita berhasil jalankan, saya pikir Ya. akan otomatis juga muncul industrialisasi dan hilirisasi. Jadi akan muncul layer-layer tambahan, ya. Secara ekonomi itu akan muncul pemanfaatan. Contoh misalnya, bukan hanya saat ini kita menjual ikan eh, segar ke luar Ya. Aceh, tapi ikan itu kita misalnya manfaatkan semaksimal mungkin, misalnya ikan yang Mhm. kelas satu misalnya kita ekspor, atau yang kurang punya nilai jual tinggi kita bisa kita olah menjadi tepung ikan dan lain-lain, sehingga proses tepung ikan itu juga sudah muncul layer berikutnya, muncul lapangan Ya. kerja berikutnya, begitu seterusnya. Jadi Ya. itu yang kita maksud dengan hilirisasi. Jadi kalau ini kita bisa lakukan, itu otomatis akan tumbuh eh, lapangan kerja baru, dan otomatis ini bisa menambah cepat gerak ekonomi di masyarakat. Selain perikanan, kita juga potensial di pertanian. Mhm. Itu lahan daripada sawah kita itu lebih kurang 30 ribu hektar lebih itu, ya. Hari ini itu sebahagiannya sudah dialiri irigasi, ada sekitar 6.000 hektar itu di wilayah barat memang, sebahagian, tapi sebahagian besarnya itu masih tak ada hujan. Ya. Mudah-mudahan nanti selesai eh, irigasi sayap kanan dari Mhm. Kurung Jambu Aye itu Mhm. eh, beberapa tahun lagi, sehingga dapat kita pastikan irigasi ini akan teraliri, air irigasi itu akan teraliri sampai ke timur, ke Perlak, Rantau Selamat dan lain-lain. Mhm. Dengan begitu petani juga nanti akan meningkat eh, penghasilannya, ekonominya. Itu antara lain sektor-sektor potensial di Aceh Timur, termasuk juga Mhm. peternakan, Ya. ya. Kemudian juga kita Aceh Timur ini luasnya 6.040,60 km persegi. Oke. Itu 2 ribuannya itu adalah kawasan hutan serba jadi. Oke.
Ya, hari ini tuh posisinya adalah penyangga kawasan ekosistem Leuser. Mhm. Ini juga sebuah potensi besar yang belum tergarap secara maksimal. Banyak hal yang kita bisa lakukan di sana, ya. Notabene juga eh, satu-satunya kawasan yang eh, punya umbrella spesies istilahnya Mhm. itu eh, orangutan, Mhm. gajah, harimau Sumatera dan juga badak. Ya, itu satu-satunya hutan yang saya pikir di Aceh ataupun eh, di Indonesia yang masih punya umbrella spesies. Jadi ini kita bisa kembangkan menjadi kawasan ekowisata minat khusus misalnya, ya, Ya. menjadi kawasan ekowisata minat khusus karena memang kita punya puncak tertinggi itu 3085 mdpl, yaitu Mhm. puncak Gunung Puri di hutan Serbajadi itu. Dari beberapa ekspedisi, kebetulan saya punya lembaga riset yang dari 2018 itu kita mengirimkan tim ekspedisi setiap tahun Ya. ke hutan Serbajadi untuk me, apa ya, merekam, Mhm. merekod itu biodiversity yang ada, keanekaragaman floranya, keanekaragaman hayatinya itu luar biasa. Jadi data-data Mhm. yang kita dapat itu memang keindahannya luar biasa. Itu keadaan di 3085 mdpl itu berdasarkan dari cerita-cerita kawan-kawan yang ikut langsung dalam tim ekspedisi itu Ya. keadaannya sangat indah dan itu Ya. punya nilai jual yang besar ya untuk wisatawan mancanegara Ya. eh, dalam sektor khusus ekowisata minat khusus. Di luar itu Oke. juga Ya. sektor pariwisata lain, Mhm. ya, Lokop itu sangat potensial, alamnya sangat indah. Nah, itu tinggal kita kemas sedemikian rupa untuk bisa menjadi destinasi wisata, ya, destinasi wisata. Dan hari Oke. ini sudah muncul karena Mhm. jalan juga udah terbangun dengan bagus, Ya. transportasi udah lancar. Nanti kita akan hubungkan juga dengan eh, segitiga ya. Kami punya konsep itu untuk membangun Mhm. kawasan wisata segitiga. Jadi Lokop, Mhm. kemudian nanti ada Kuala Bekah di Perlak dan Kuala Lege, kemudian Ya. satu lagi kawasan wisata religius Bandar Khalifah. Ya, ada satu lagi Oke. namanya itu kawasan wisata religius Bandar Khalifah. Kita tahu Aceh Timur, Perlak itu Mhm. sebagai lokasi berdirinya kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Ini Ya. sebuah potensi besar yang kalau kita kelola, kita mulai dari Mhm. sekarang, ya, Mhm. dan hal ini sebenarnya sudah dimulai oleh pendahulu-pendahulu kita, dari senior-senior kita semuanya. Ya. Tinggal ini dibangkitkan kembali, dibangkitkan kembali. Makanya kami juga punya konsep namanya Monisa Reborn, ya, Monisa Oke. Reborn, supaya konsep Monisa ini diketahui Mhm. oleh anak-anak muda sekarang, milenial, dibangkitkan kembali supaya mereka muncul kesadarannya bahwa kita punya potensi besar di sektor wisata religius untuk kita bangkitkan. Walaupun ini bukan Mhm. kerja mudah, walaupun ini bukan kerja yang akan selesai 5 tahun, tapi minimal kita sudah mulai, kita letakkan pondasi dasarnya. Kita letakkan pondasi Oke. dasarnya, baru Mhm. kemudian kita berjalan, kita susun roadmap-nya, Mhm. sehingga kita punya peta jalan untuk mencapai, untuk mewujudkan yang kita maksud tersebut, itu sudah punya arah yang jelas. Dan insya Allah apabila itu semua terbangun, dapat kita pastikan kalau sektor pariwisata itu kan betul-betul menjadi sumber pemasukan yang sustainable, berkelanjutan. Ya. Amin. 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 Kita punya bahan tambang, itu pasti Ya. akan habis. Tapi kalau pariwisata itu tidak akan pernah habis. Tinggal bagaimana kita kelola kreativitas kita, keramah tamahan kita, yang sehingga bisa menarik wisatawan masuk ke Aceh Timur. Mungkin itu Baik. secara umum, secara ekonomi, Mbak Ya. Sita. Belum lagi kawasan hutan tadi kita Ya. bisa manfaatkan karbon kreditnya, ya, dengan Oke. perkembangan terkini soal Mhm. karbon. Itu kita punya hutan, tapi kita selama ini belum bisa memanfaatkan secara maksimal terkait Mhm. dengan karbon kredit. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber PAD yang baru bagi Aceh Timur nantinya. Amin. Amin ya rabbal Itu alamin. antara lain Mbak Sita, itu Ya. jangka panjangnya, tapi yang kemudian yang perlu kita lakukan untuk pembangunan ekonomi yang Mhm. tidak juga harus apa ya, yang harus menjadi perhatian utama juga sektor UMKM nanti, Ya. menggerakkan UMKM, ya. Target kita mudah-mudahan 5-10% dalam 5 tahun Mhm. ini. Kalau Mhm. terpilih, kita harus lahir UMKM 5-10% dari jumlah penduduk. Oke. Kalau itu sudah terwujud, maka saya pikir semua sektor eh,
ekonomi sesuai sektor basis Aceh Timur itu bisa berjalan dan Ya. otomatis ini bisa me- membangkitkan eh, kesejahteraan ya, menaikkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu Mbak Sita secara ekonomi. Baik, luar biasa ya Pak ya, dari transformasi ekonomi ini berkaitan dengan semua misi-misi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Dan di Ya, sini juga Syedaralun banyak sekali visi misi yang akan dilakukan oleh pasangan calon bupati dan calon bupati nomor urut 4 ya Pak ya. ya nomor 4. Iya, dari nomor Nomor urut 4 ini nomor 4 Syedaralun. itu nomor nomor kemenangan Mbak Sita. Jadi sambil hormat ini nomor 4 ya. Oke, luar biasa. Ya, seperti yang kita ketahui juga ya Syedaralun, bahwa banyak sekali visi misi yang akan insya Allah nantinya akan dilaksanakan, dan ini sangat berkaitan antara satu visi, satu misi dengan yang lainnya. Bagaimana ini bisa nantinya terlaksana, kita akan melihat nantinya. Baik, padahal banyak sekali masih visi misi yang belum kita kulik, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu Syedaralun, namun jangan jangan ini ya, jangan berkecil hati. Anda bisa tanya di kolom komentar, nanti juga akan dibantu jawab, atau bisa langsung tanya ke Pak Dandi ya, dan juga ke abati kita. Ya, Nah, untuk siap, closing siap. statement kita nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Aceh Timur khususnya, dan untuk masyarakat Aceh, apalagi di momen-momen menuju pilkada ini? Baik, terima kasih Mbak Sita. Yang pertama adalah saya ingin sampaikan di sini kepada Saudara Lun Mandum, masyarakat Aceh Timur, bahwa saya bersama Abati itu maju ke dalam pilkada ini bukan bicara soal kami berdua, ya, bukan soal bicara tentang menaikkan Bang Dandi sebagai Bupati Aceh Timur, bukan. Tapi hari ini kita ingin mengajak masyarakat Aceh Timur semua bicara tentang membangun Aceh Timur, mensejahterakan masyarakat Aceh Timur. Kerja ini bisa berhasil kalau kita bekerja sama. Harus terwujud kolaborasi di antara kita semua. Kita semua menjalankan peran kita masing-masing. Nah, kami sebagai calon menjalankan peran kami, menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi visi misi kita pada saat kita terpilih nanti, apa yang harus akan kita jalankan. Masyarakat sebagai eh, orang yang akan memilih nanti, saya harapkan, saya sarankan, silahkan beristikarah. Ya, bagaimana kita memilih pemimpin yang baik, yang memang sesuai dengan ketetapan, itu silahkan beristikarah. Karena memang di Aceh Timurnya ada 4 pasangan, ya semua baik, semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Eh, saya secara pribadi bersama Abati mempersilahkan masyarakat untuk memilih yang terbaik. Dan kami mengajak kita semua untuk mendoakan muncul pemimpin yang terbaik di Aceh Timur. Ya, mari sama-sama pilkada ini kita sederhanakan saja. Kita sederhanakan dalam artian nggak perlu ada pergesekan, nggak perlu ada saling sikut menyikut, nggak perlu ada harus money politik dan lain-lain. Ya, saya pikir saya ingin mengajak semua paslon, juga mengajak semua tim ses, semua kandidat, semua masyarakat. Ayo kita adu gagasan, ya kita coba menyampaikan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep eh, arah pembangunan Aceh Timur ke depan. Dan kita sederhanakan dalam artian kita biarkan masyarakat memilih dengan hati nuraninya. Ya, saya harapkan juga kepada masyarakat manfaatkan kesempatan ini di 27 November nanti pilihlah pemimpin Aceh Timur sesuai hati nurani Getanya Mandum. Karena memang apapun ceritanya sebagai seorang Muslim, saya punya keyakinan bahwa di Lauh Mahfud itu sudah tertulis siapa yang akan menjadi Bupati Aceh Timur, siapa yang akan menjadi Wakil Bupati Aceh Timur di 2024-2029 nanti. Urusan kita sebagai manusia hanya berusaha saja. Ya. Kira-kira demikian. Kita doakan yang terbaik untuk Aceh Timur. Itu Mbak Sita. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak. Pak Dokter dan Sama-sama. Firman Dandi SEM, maaf. Ya, terima kasih kepada Bapak Dokter Firman Dandi SEMSI ya Pak ya. Luar biasa, Syita. Baik, Mohon maaf sama-sama. tadi sampai salah menyebutkan namanya, karena Ya, terini nih, tercantum dalam pikiran Syita, luar biasa ini, karena tidak sedikit, tidak banyak calon pemimpin yang
memberikan pilihannya kepada masyarakat. Nah, sedangkan beliau ini ya Syekh Daralun bisa kita dengar sendiri memberikan pilihan kepada kita masing-masing sesuai ikutin hati nurani kita. Luar biasa, terima kasih Pak. Semoga Bapak dan juga Abati sehat selalu dan apapun yang Baik, dicapai, apapun yang disemogakan, semoga tersemogakan ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. amin, amin, Dan insya Allah. tentunya Syekh Daralun podcast ini berlangsung karena untuk memberikan wadah kepada Anda untuk menentukan siapa pemilih Anda. Karena balik lagi kepada Anda sendiri ya Syekh Daralun, pilihan Anda tergantung pada hati nurani Anda, terserah Anda ingin mengambil siapa setelah dari mendengar perbincangan kita dengan beberapa calon bupati dan calon wakil bupati yang ada di seluruh kabupaten di Aceh. Dan tentunya Syekh Daralun jangan lupa untuk tetap melihat bagaimana track record, visi misi para calon bupati dan calon wakil bupati yang akan memimpin Aceh selama 5 tahun ke depan. Tentunya kita doakan semoga pemimpin terpilih nanti merupakan pemimpin yang betul-betul bisa membawa Aceh dan seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh maju, sejahtera Amin, masyarakatnya dan bahagia semuanya dan bisa membawa kita ke surga Allah nantinya. Amin ya rabbal amin, alamin. amin, insya Allah. Tentunya terima kasih sekali lagi kepada Pak Firman Dandi. Mohon maaf bila Ya, ada salah kata sama-sama. Pak. Salam untuk Abati. Kita tunggu kehadirannya di sini Baik, ya Pak ya. Semoga pilkada nanti boleh, insya berjalan Allah. lancar dan sesuai bisa memberikan hasil yang terbaik nantinya apapun itu hasilnya. Baik, Baik, terima kasih Sita. Salam untuk Pak Bukari, salam untuk Pak Jenal, dan semua rekan-rekan yang ada di sana. Insya Allah lain waktu saya akan berkunjung langsung ke sana nanti. baik. Terima Terima kasih. kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Semoga sehat selalu ya Pak Ya, ya. baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Dan tentunya kami Amin. ucapkan terima kasih banyak kepada Syekh Daralun yang sudah menyaksikan podcast ini hingga akhir. Jangan sampai Syekh Daralun kita menjadi pemilih golongan putih atau golput karena satu suara Anda sangat menentukan pilihan Anda, pilihan kita semua 5 tahun ke depan. Jadi maksimalkan waktu yang masih tersedia ini untuk mencari nih siapa sosok pemimpin yang bisa menjadi referensi Anda untuk Anda pilih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Syekh Daralun, saya dan juga Pak Firman Dandi serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.